kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabtu, weekend bagi kita ya. Makin bertambah rasa syukur kita karena Tuhan bawa kita kepada akhir minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami, mendengarkan firman, memuji Tuhan, dan memanjatkan doa kami. Berkenan kiranya Tuhan menerima sembah puji kami dan mendengarkan doa kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan saling membinasakan. Demikian tema firman Tuhan kita pagi hari ini. Jangan saling membinasakan. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awasilah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia, bagaimana supaya bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena penggenapan hukum Taurat itu ada dalam diri Yesus Kristus dan telah berkorban, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya jika kita tidak mengasihi diri kita, mustahil kita akan bisa mengasihi orang lain. Ya.
Diri kita dulu kita terima dengan semua yang ada di dalamnya, beres dengan diri kita, menerima pemberian Tuhan dalam semua bentuk tubuh, pikiran, kemampuan kita dapat kita terima dan kita mengasihi diri kita, baru kita dapat mengasihi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awasilah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kehidupan yang seperti ini sudah lazim terjadi bahkan di zaman Galatia ini. Rasul Paulus mengamati bagaimana di antara orang-orang saling menghina, saling menelan, saling menghadang satu dengan yang lain untuk kemajuan seseorang. Tapi dikatakan janganlah, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Membinasakan dalam pengertian jangan sampai kita menghentikan langkah kehidupan orang lain, baik dalam pekerjaannya, usahanya, dan terutama dalam iman percayanya. Jangan bawa dia dalam kebinasaan di saat kita melarang dia untuk melayani Tuhan. Jangan kita membawa dia kepada kebinasaan di saat kita menghambat pertumbuhan ekonomi mereka dengan cara memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Saudara-saudara, cara yang demikian bukanlah cara hidup orang Kristen. Cara yang demikian bukanlah tatanan kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Justru di renungan sebelumnya setelah diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita ini jangan saling menjatuhkan, jangan saling meruntuhkan, tapi kita terpanggil untuk saling membangun. Saya bertanya, sudah berapa orang kita bangun kehidupan orang lain, baik secara ekonomi ataupun secara iman percayanya? Sebaliknya, sudah berapa orang kita jatuhkan orang lain dalam kehidupan imannya, kerohaniannya, pelayanannya? Saudara-saudara, renungkanlah ini, karena ini tidak berkenan kepada Tuhan. Yang diperkenankan Tuhan itu, hidup kita itu berarti bermakna untuk membangun kehidupan orang lain, dan itu yang diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia mati supaya kita hidup. Demikianlah yang harus kita lakukan supaya kita berkorban, saudara-saudara kita bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, kita tidak membawa apa-apa pada saat kita kembali kepadanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua apa akhirnya saat ku kembali ke surga.
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan bagi kami dan firman yang telah Engkau berikan bagi kami melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, mengingatkan kami supaya kami jangan saling membinasakan, karena perilaku inilah perilaku yang tidak berkenan kepadamu. Justru ajaran Yesus Kristus bagi kami adalah supaya kami saling mengasihi, dan itulah isi seluruh hukum Taurat, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bagi para pelayan Tuhan di ibadah di KU1 dan KU2 besok, bahkan juga guru-guru sekolah minggu remaja yang akan mengajar remaja dan sekolah minggu. Tuhan urapilah para pelayan, baik di kebaktian umum 1 dan juga kebaktian umum 2, baik sekolah minggu dan juga di remaja. Berkati guru-guru sekolah minggu dan juga pimpinan remaja, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus supaya dapat menyampaikan pengajaran tentang Yesus Kristus, dan dipenuhi dengan kuasa. Mereka dapat melayani Tuhan, membawa umat berjumpa dengan Tuhan. Kuduskan, sucikanlah mereka yang melayani esok hari. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu supaya diingatkan oleh Roh Kudus-Mu memenuhi panggilan dan undangan Tuhan besok dalam ibadah raya di gereja-Mu. Tuhanlah yang menuntun mereka mempersiapkan diri melayani Tuhan di kebaktian 1-2 esok hari. Terima kasih Bapak, bisa berkati para pengkhotbah, urapi kuduskan mereka supaya mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-Mu, supaya kami tetap hidup dituntun oleh firman Tuhan dan kuasanya. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja yang sulit beribadah besok di tempat-tempat yang ditolak. Ya Bapa di surga, berikan mereka kekuatan. Tempat beribadah tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah bagi kami, karena kapanpun dimanapun kami datang kepada Tuhan, Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk alat kelengkapan peribadatan kami esok hari, alat-alat musik, listrik, sound system. Tuhan berkati benda-benda mati ini, jadikan menjadi sempurna sedia kala untuk dapat melengkapi pelayanan esok hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan saudara-saudara kami yang melengkapi pelayanan di tempat ini, yaitu OB, Mas Sandi dan juga Mas Rian, Ibu Dela dan juga Pak Tambunan. Berkatilah hidup mereka dan keluarganya, cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.